Halo Cancer, welcome back to my channel. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Kita reading lagi Cancer. Kali ini kita bertemakan sesuatu yang penting yang harus kamu ketahui saat ini. Apa itu? Mari kita lihat bersama-sama di sini ya. Tapi ingat Cancer, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin, ya rabbal alamin. Baik, Cancer, fokus ke kartu ini. Kamu rasakan energi kamu ataupun energi dia, orang yang kamu fokuskan. Kita akan shuffle kartunya. Oke. Ada King of Wands. Aries, Leo, Sagi. Di sini ada di Emperor, Aries, Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius, dan Aries, Leo, Sagi. Itu zodiak yang dealing dengan kamu ya saat ini. Bagi zodiak kamu yang tidak terbaca di sini, tapi ceritanya masuk dalam kehidupan kamu, nah itu artinya resonate ya, Cancer. Nah di sini juga energi banyak orang akan ketarik, bisa resonate bisa tidak juga dengan kamu sebagian. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan ya. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Semoga ke depan nanti saat kita reading lagi ya bisa kebaca ya energi kamu. Semoga. Oke. Nah, di bottom of the deck kamu di sini ada King of Wands. King of Wands sepertinya saat ini kamu merasakan suatu keinginan yang sangat kuat sekali. Apa itu ya? Untuk merubah semuanya. Keinginan yang begitu membuat kamu uh, menuju apa ya? Ke suatu kondisi di mana ya aku pengen nyaman gitu loh. Karena terlihat di sini kamu sepertinya penuh dengan badai gitu ya. Penuh dengan masalah, penuh dengan ya ancaman-ancaman dari ya seseorang yang mungkin dekat dengan kamu gitu ya. Bukan ancaman suatu yang positif, yang negatif ya. Intinya sih di sini akan banyak sih masalah yang kamu hadapi, tapi masalah itu sudah apa ya? Berusaha kamu untuk menangkisnya, berusaha kamu untuk menyelesaikan semuanya itu. Jadi di sini ada kemauan kamu yang cukup kuat untuk bisa menjadikan masalah itu hilang gitu loh. Ya salah satunya jalan apa yang menjadi masalah itu ya udah kamu buang jauh-jauh. Oke, gitu. Bisa saja di sini ada kondisi di mana kamu lagi menjalin hubungan dengan seseorang atau yang lagi PDKT atau yang lagi hubungannya lagi on off ya, di mana di situ kamu pengen merubahnya. Ya untuk kebaikan sih ya intinya. Di sini kamu pengen 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 semua itu membaik keadaannya gitu ya. Buat Cancer. Di sinilah ada keinginan kamu ya, kemauan kamu yang cukup kuat sekali ya. Yang kamu rasakan di mana aku harus bisa merubah semuanya. Merubah hidup aku menjadi kehidupan yang mungkin lebih sempurna lagi saat ini gitu ya. Nah, kita akan lihat di sini. Apalagi yang penting kamu ketahui di sini. Nah, ini kan dijelaskan tadi bahwa di batin kamu ingin merubah semuanya. Apa yang kamu rubah? Kita akan coba lihat di sini ya. Di sini ada di Emperor. Nah, terlihat seseorang yang saat ini berkomunikasi dengan kamu ataupun yang menjalin hubungan dengan kamu, dia seseorang yang benar-benar yang suka ngatur-ngatur kamu, yang suka membuat kamu itu tidak nyaman, ya. Di mana dia itu seseorang yang, nah kamu harus begini loh, kamu harus begitu, kamu tidak boleh begini, kamu tidak boleh begitu, gitu ya. Disitulah kamu merasa tidak nyaman. Dan akhirnya kamu merasa, aku harus bisa lepas dari kondisi ini. Bagaimana caranya? Nah, itu yang perlu kamu ketahui. Jika kamu menginginkan, masih menginginkan dia,
kamu bisa berubah perlahan-lahan. Coba bicarakan baik-baik dengan dia. Coba kamu, masuk ke dalam hidupnya dia itu bagaimana ya? Maksudnya itu ya coba cerita dari hati ke hati, "Apa sih yang membuat kamu seperti ini? Sebenarnya aku tidak nyaman loh kamu seperti itu." Gitu ya. Secara sepertinya aku itu kayak didikte, beginilah, begitulah, gitu ya. Kayak tidak pernah benar, gitu ya. Nah itu, aku kan juga pengen punya privasi, itu pribadi aku. Nah itu, apalagi kamu di sini dalam masa hanya sebuah hubungan percintaan, maksudnya itu belum ada komitmen gitu ya. Apalagi nanti setelah ada komitmen, tahu-tahunya kamu semua diatur supaya ini itu gitu ya. Itu tidak terkecuali ya bagi kamu yang lagi menonton video ini, man atau woman gitu ya. Sama sih sebenarnya ya gitu. Jadi itu, ada kondisi di sini kamu pengen merubah semua itu. Nah, jika kamu tidak bisa mempertahankan dia lagi, jika kamu sudah berusaha nih, aku berusaha sudah merubah dia, tapi nggak bisa. Dan aku juga sudah berdoa, tapi nggak bisa. Ya itu artinya dia bukan yang terbaik buat kamu, ya. Bisa saja dia yang toksik, ataupun dia memanfaatkan kamu. Kamu tahu nih, ternyata dia itu seperti ini, seperti itu. Jadi aku tetap masih bertahan. Kenapa? Apa yang kamu pertahankan? Cinta. Nah, cinta yang menyakitkan itu juga nggak bisa kamu pertahankan. Kamu juga yang akan rugi, ya kan? Oke, buat Cancer selanjutnya, apalagi yang terlihat di sini? Di sini ada the world. The world di sini adalah sebuah bisa dikatakan, kondisi di mana kamu rasakan nantinya atau ada suatu karma yang terjadi di sini dalam hidup kamu. Apakah itu karma baik bagi kamu? Apa kamu akan kedatangan seseorang? Nah, aku lihat di sini kamu akan merasa bahagia dengan yang apa sudah kamu lakukan. Mungkin ada sebuah perjuangan kamu ataupun keinginan kamu yang terwujud ya di sini. Kalau aku lihat sih sebagian dari kamu itu ya merasa bahagia dengan kondisi kamu saat ini. Mungkin sebagian dari kamu itu sudah bisa lepas ya dari dia, sudah bisa lepas dari orang yang toksik ataupun orang yang manipulatif atau orang yang benar-benar yang menguasai kamu gitu ya. Nah itu, ya semoga ini akan bisa selamanya ya kamu rasakan kebahagiaan itu. Oke. Dan di sini berikutnya ada Ten of Cup. Ini adalah gambaran suatu kebahagiaan ya. Situasi yang sangat bahagia sekali. Kamu sudah memiliki rumah, kamu sudah memiliki semuanya. Sepertinya kamu nyaman di sini. Nah, bisa dikatakan kamu nyaman dengan kondisi ini. Setelah apa yang kamu inginkan, kamu pengen keluar dari zona kamu pengen mencari kenyamanan. Disinilah kamu akan mendapatkannya. Setelah apa yang sudah kau pikirkan, setelah apa yang kamu perjuangkan, setelah apa yang kamu usahakan, dan akhirnya semua itu terwujud. Kebahagiaan dalam diri kamu. Walaupun di sini terlihat kamu sendirian, tanpa ada seseorang mungkin mendampingi kamu, ataupun belum ada pasangan di sini ya, tapi kamu bahagia dengan waktu, dengan kesendirian kamu itu maksudnya ya. Nah, seperti itu. Itu yang kamu rasakan Cancer. Jadi di sini ya, udahlah kalau memang, kamu melihat bahwa hubungan itu tidak pernah ada kejelasan atau hubungan itu mungkin sering on off atau dia mungkin tidak pernah apa ya, memberikan kebahagiaan buat kamu atau dia tidak pernah mengerti akan diri kamu, ya buat apa kamu pertahankan? Yang dia hanya mementingkan diri dia sendiri ya. Disitulah akhirnya kamu mencoba untuk keluar dari zona itu, The Hangman, sepertinya kan kamu merasa terikat nih dengan satu hubungan. Sementara hubungan itu tidak pernah berkembang, tidak pernah ada kebahagiaan. Jadinya ya udah, buat apa lama-lama aku mikirkan itu, kan aku juga yang akan menderita. Dan akhirnya kamu mencoba merubah semuanya. Dan inilah hasilnya. Ada Ten of Cup, kebahagiaan bagi kamu. Kebahagiaan walaupun kamu merasa sendiri di sini. Nah, itu perlu kamu ketahui juga ya. Dimana sebenarnya kamu itu bisa menjadikan hidup kamu itu lebih bahagia. Karena diri kamu sendiri yang harus memulainya, bukan orang lain ya. Di sini kita lihat lagi. Ada Queen of Swords. Memang terlihat ya di sini kamu sulit untuk melepaskan di awal. Eh, Kenapa? Karena ada suatu alasan. Mungkin keluarga ya, ataupun anak di sini, ataupun sesuatu yang menjadi tanggung jawab kamu, entah siapa itu. Jadi itu yang kadang kala kamu merasa keberatan gitu loh. Sulit untuk keluar dari zona ini. Kamu merasa mungkin, "Oh, aku seorang feminim dan aku sudah meninggalkan dia. Otomatis aku harus berjuang sendiri demi keluarga aku, demi diri aku, demi anak-anak aku." Ya, di sini itu yang kamu rasakan.
Jadi Queen of Swords ini itu menggambarkan sebenarnya pandangan kamu itu jauh ke depan. Akhirnya sesuatu yang kamu inginkan, sesuatu yang kamu manifestasikan untuk keluarga kamu ataupun untuk diri kamu sendiri, semua itu akan terwujud ya. Oke. Di sini kamu sudah bisa menguasai emosi kamu, sudah bisa mengontrol emosi kamu, dan akhirnya kamu menyadari bahwa hidup itu memang harus kita yang bisa mengontrol dan mengaturnya, agar bisa, temperance gitu ya, seimbang semuanya gitu, oke. Selanjutnya, buat Cancer di sini ada Ten of Wands. Ten of Wands itu menggambarkan ya memang akan ada suatu, beban ya dalam diri kamu sebenarnya. Beban itu selalu ada, walaupun kita dalam kondisi bahagia. Hidup kita ini penuh dengan beban sebenarnya. Banyak sekali beban. Tapi ya bagaimana caranya kamu untuk mengerjakan semua beban itu, menyelesaikan semua beban itu kamu pasti bisa. Di sinilah tugas kamu di mana bahwa untuk bisa membenahi hidup kamu. Ya mungkin dari kesedihan kamu pengen bahagia, ya udah kamu akan mendapatkan kebahagiaan itu. Oke. Nah, buat Cancer, kita di sini ada kartu pesan buat kamu. Ada sesuatu kata-kata motivasi juga bisa dikatakan seperti itu ya. Tapi sebelumnya buat Cancer, bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi. Dan itu berbayar. Ya, bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan dicek di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan beberapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu ya. Oke, baik. Kita shuffle kartunya dulu. Ini ada kartu pesan buat kamu. Ini buat kamu, apakah buat dia? Kita akan coba lihat di sini ya. Buat Cancer. Cancer. Oke. Cancer. Apa di sini yang akan tersirat? Oke. Nah, kita akan lihat di sini. Sabar itu nggak ada batasnya. Kalau ada pertanyaan, sampai kapan harus sabar? Jawabannya, sampai kita bilang, oh ini maksudnya Tuhan baik banget ya. Nah, sampai kita melihat hikmahnya. Hikmah dari kesabaran kita. Buah dari kesabaran kita. Jadi sabar itu sangatlah sebenarnya indah gitu ya. Bahagia sekali kalau jika kita bisa sabar. Intinya di sini kita harus selalu bersabar dalam kondisi apapun. Masalah apapun yang kita hadapi, kita selalu harus bersabar. Apapun itu. Dan bersyukur. Itu sih intinya ya. Nah, di sini kita akan lihat selanjutnya apalagi yang akan tersirat dari kartu-kartu yang sudah kita tebar ini ya. Nah, di sini ada dah jangan stres, kamu kuat. Nah, inilah uh, kekuatan buat kamu ya. Kamu bisa lihat, aku ini sebenarnya orang yang kuat. Apapun masalah yang kau hadapi, walaupun aku dikhianati, walaupun aku dikecewakan, ya mungkin kondisi aku terpuruk sekalipun, aku tetap kuat gitu ya. Aku harus kuat, aku tidak boleh stres, aku tidak boleh mikirkan apa-apa, aku tidak boleh overthinking, aku tidak boleh baperan gitu ya. Semua itu tergantung kepada diri kita. Bagaimana mindset kita, pikiran kita, mengontrol semuanya. Nah, itu akan bisa membuat kita bahagia. Oke, buat Cancer. Apalagi di sini yang terbaca. Nah, bahagia dan luka, senang dan sedih, enak dan tidak enak. Semuanya nggak ada yang abadi kok. Tenang aja. Coba bayangkan kita makan makanan yang sangat enak. Pertama mungkin enak, kedua masih enak, ketiga, keempat, kelima, dan keenam dan selanjutnya ya mungkin berkurang karena kita keburu kenyang dan bosan gitu ya. Nah, disitulah kehidupan kita. Semuanya kita rasakan. Bahagia, luka, senang, dan sedih gitu ya. Enak dan tidak enak, semua nggak ada yang abadi. Ya, yang abadi itu adalah perubahan. Oke. Nah, jadi teman-temanku semua Cancer, apapun yang kamu hadapi, apapun yang kamu rasakan saat ini, ya bersyukurlah. Karena dengan bersyukur, hidup kita akan lebih positif sekali. Oke, ini yang kebaca. Selanjutnya, apalagi pesan buat kamu? Tuhan itu maha tahu.
Jadi ketika apa yang kita dapatkan nggak sesuai sama yang kita mau, nggak berarti Tuhan itu jahat. Karena Tuhan tahu yang kita butuhkan. Nah benar, ya kan? Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Begitu juga halnya nih, kita punya pemikiran, aku sebenarnya ingin itu, aku sebenarnya ingin itu. Kalau keinginan itu pasti banyak ya, semuanya itu kita punya keinginan. Beli mobil, beli rumah gitu ya, beli ini, beli itu. Tapi Tuhan akan berikan kepada kita itu sesuai kebutuhan kita. Misalnya saat ini kita butuhkan apa, ya Tuhan pasti akan berikan. Itulah namanya rezeki. Jadi segala sesuatu itu, ya intinya syukuri. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, syukuri. Baik itu kesusahan, ataupun itu kesedihan, ataupun itu penderitaan, kita syukuri. Karena dari hal-hal itu kita akan bisa tahu arti bahagia, ya artinya sedih, arti perjuangan itu tahu semuanya. Ya, seperti itu. Dan selanjutnya, di sini ada kartu, Tuhan itu baik sama kita dari dulu. Asal kamu tahu, iblis itu diizinin sama Tuhan buat ganggu kita. Tapi barengan dengan diizini iblis buat ganggu kita, Tuhan juga bilang, jika ada hambaku yang datang dan meminta ampun kepadaku, maka akan aku ampuni. Walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Nah, benar iya ya. Kenapa ya? Kehidupan itu Tuhan yang berikan. Kita ini hidup karena Tuhan. Ya, Tuhan yang berikan kehidupan kepada kita. Jadi bagaimana cara kita memperbaiki hidup kita, menjadi yang terbaik dalam hidup kita, ya. Selalu mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan. Karena ya semua yang kita dapatkan di dunia ini adalah milik Tuhan. Siapapun Tuhan kamu itu sama semuanya. Oke? Tuhan itu sangat baik. Kita aja diberi kesehatan, itu adalah suatu rezeki yang sangat luar biasa ya. Cancer. Dan selanjutnya, apalagi di sini yang akan terbaca? Ada banyak hal yang tidak mungkin kita miliki di dunia ini. Tapi anehnya, kamu masih ngejar dia. Yuk move on, orang lain udah pada ganggu kamu loh. Nah, ini kalau aku lihat akan ada ya seseorang yang bisa menghampiri kamu ya dari kesedihannya kamu. Mungkin kamu dari sudah melepaskan dia. Artinya ya saat kamu sudah melepaskan dia. Oke, maaf ya, ada gangguan sedikit. Nah, kita sampai di mana tadi? Di sini ada banyak hal yang tidak mungkin kita miliki di dunia ini. Tapi anehnya kamu masih ngejar dia. Yuk move on. Orang lain udah pada nunggu kamu loh. Nah, ini. Tadi yang kita katakan bahwa kamu pengen melepaskan dia ataupun kamu di sini pengen lepas dari seseorang yang mungkin toksik ataupun orang yang pengen menguasai kamu ataupun suka ngatur-ngatur kamu dan akhirnya hikmah dari semua itu apa? Kamu akan ada ya hadir seseorang dalam hidup kamu. Jadi ya udah, kamu coba move on dari dia, lepaskan energinya dia, kamu mulai fase baru kamu, ini begininya kamu, karena di situ akan terlihat kehidupan kamu nantinya. Oke, jangan lama-lama move on-nya. Karena apa? Ya, nanti akan hilang kesempatan-kesempatan kamu. Karena dengan kita sudah melepaskan seseorang dari diri kita, otomatis energi kita itu, aura kita itu akan terpancar. Ya, dengan begitu orang bisa melihat kita, wah kamu cantik ya, wah kamu ganteng ya. Nah, bla 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 gitu ya. Jadi orang itu akan melihat bahwa kita itu aura kita tuh muncul. Jadi situlah orang mulai menyukai kita, melihat keberadaan kita gitu ya. Oke. Karena kamu di sini terlihat akan banyak pesona ya. Pesona kamu itu akan terlihat, akan terpancar, akan dilihat banyak orang. Di situlah ya kamu akan bertemu dengan seseorang nantinya di sini. Oke. Bisa saja itu seseorang yang dekat dengan kamu ataupun itu orang di masa lalu tapi bukan mantan ya. Begitu juga nanti orang yang di masa lalu kamu ini, orang yang kamu tinggalkan, itu mungkin akan bisa jadi tergila-gila sama kamu. Karena nantinya bisa saja dia akan menyadari kamu itu adalah orang yang terpenting bagi dia, ya. Nah, selanjutnya di sini ada kartu penyebab insecure. Persepsi, cara berpikir kita sendiri, cara menganggap diri kita sendiri, bahkan orang lain tidak menganggap diri kita seperti itu. Kita saja yang menganggap diri kita serendah itu. Jadi, uh, emang kadang-kadang manusia itu berbeda ya. Penyebab insecure-nya itu, kita itu berpikir itu apa ya? Ya, cobalah berusaha untuk uh,
terdapat dalam diri kita, apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan. Coba manifestasikan semuanya itu. Karena dengan begitu, kamu akan merasa, hidup itu akan penuh dengan kebahagiaan, oke? Buat Cancer. Jadi Cancer, di sini kita melihat, ya penting untuk kamu ketahui sih, di sini akan terlihat bahwa kamu itu akan bisa lepas dari seseorang jika kamu bisa melakukan hal-hal yang positif dan jika kamu bisa menganggap bahwa hidup itu perlu diperjuangkan. Jangan kamu pikirkan, harus dijalankan ya. Nah, kita akan lihat di sini seseorang yang mungkin eh, akan datang kepada kamu. Siapa dia? Ya, bagaimana jalan hidup kamu selanjutnya, kita akan coba lihat di sini ya. Kita akan ambil 3. Siapa dia? Seseorang yang mungkin akan datang kepada kamu, yang bisa membuat kamu bahagia. Kita akan lihat di sini. Kita ambil 3 kartu aja ya. Wow. Wah, di sini ada The Moon. Sepertinya ada seseorang nih di masa lalu kamu. Tapi di masa lalu kamu ini bisa saja seseorang itu teman lama atau bisa saja seseorang dulu ya dulu yang pernah menyakiti kamu karena di sini ada Fog ya. Bisa saja dia lagi nih yang akan datang kepada kamu. Bisa saja dia lagi nih yang pengen menjalin hubungan sama kamu. Dan akhirnya dia merasakan bahwa kamu itu adalah yang terbaik buat dia. Gitu ya. Di sini ada Fog, orang yang mungkin menyakiti kamu. Tapi dia merasa bahagia saat bersama kamu. Dan di sini juga ada Heart, hati. Hati dia masih ada sama kamu. Ya, di sini yang menunjukkan bahwa dia seseorang yang di masa lalu yang merindukan kamu. Oke, jadi bisa dikatakan dia di sini menyesali perbuatan yang dia lakukan terhadap kamu, sehingga dia pengen kembali ke kamu. Nah, itu sih yang penting kamu ketahui bahwa apapun yang dia lakukan buat kamu sebenarnya itu adalah demi kebaikan kamu dan dia juga. Dan bisa saja itu dikarenakan posesifnya dia terhadap kamu. Mungkin dia takut akan kehilangan kamu atau dia takut mungkin ya tidak ada lagi mungkin orang yang akan care sama dia ataupun peduli sama dia gitu ya. Nah, ternyata dia juga ya, masih menginginkan kamu. Walaupun mungkin kamu sudah bisa move on dari dia, ataupun kamu bisa lepas dari dia, tapi ternyata dia masih menginginkan kamu ya. Oke, buat Cancer. Nah, mungkin itu dulu reading kita buat Cancer. Semoga bermanfaat ya. Semoga kedepannya kamu akan bisa lebih bahagia lagi ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.